Sehabis tarawih kemarin, anak saya yang kelas 4 SD tiba-tiba bertanya seperti ini, "Pah, kenapa kok banyak sekali aturan?" Dia nggak sedang protes, tapi dari nada suaranya itu kelihatan banget kalau dia itu pengen tahu. Seperti sedang bertanya, kenapa kok langit berwarna biru? Atau kenapa air laut itu asin? Dan semisalnya, pertanyaan polos yang keluar dari rasa penasaran anak kecil. Kenapa kok dia harus melakukan ini dan itu? Saya akhirnya diam sebentar karena jujur saja, saya itu nggak punya jawaban yang bagus. Ya tentu saya bisa bilang supaya kamu aman nak, atau supaya semuanya tertib nak, atau supaya hidup kita jauh lebih teratur nak. Anak saya sih manggut-manggut, tapi jawaban itu ternyata terasa tidak memadai bagi saya sendiri. Malam itu juga setelah dia tidur, saya mulai browsing artikel dan yang saya temukan ternyata mengubah cara saya melihat apa itu aturan. Dan tanpa saya duga, justru mengubah cara saya melihat anak saya sendiri. Ternyata, para peneliti perkembangan anak itu sudah lama sekali mempelajari bagaimana otak kecil itu memproses dunia yang penuh dengan aturan. Salah satu teman mereka, anak usia 4 tahun itu belum mampu memegang dua aturan berbeda secara bersamaan di kepalanya. Tapi di usia 6 tahun, kemampuan itu sudah jauh lebih matang. Jadi, anak saya atau anak siapapun yang baru masuk kelas 3 atau 4 SD, sebenarnya mereka sudah melewati tahap itu. Jadi anak saya dan anak siapapun yang mungkin setara kelas 3 atau kelas 4 SD itu sebenarnya tidak sedang kewalahan, tapi memang sedang mempertanyakan. Hal pertama yang saya temukan, jawaban dari kenapa banyak sekali aturan di hidup ini adalah karena aturan itu bekerja lebih mirip seperti peta. Otak manusia, menurut artikel itu, apalagi otak anak, bekerja lebih tenang ketika dunia itu bisa diprediksi. Ketika kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak, dan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu, energi mental kita jadi lebih hemat, kecemasan kita jadi lebih berkurang, dan muncul rasa aman. Bahkan ketika aturannya sendiri itu terasa menjengkelkan. Hal ini karena dunia yang tidak memiliki aturan, di mana semua orang itu bebas memilih sisi jalan mana yang mau dilalui di jalan raya misalnya, maka tidak ada yang secara moral itu salah dalam memilih kiri atau kanan. Tapi kan hasilnya akan kacau balau. Orang bakal saling bertabrakan terus-menerus. Dan banyak sekali aturan sehari-hari yang bekerja persis seperti ini. Ada sistem antrian, ada sistem bergiliran. Kita harus mengangkat tangan sebelum berbicara, ada jam tidur, dan ada jadwal makan. Tidak ada yang memerintah kita untuk melakukan itu semua, tapi yang ada adalah manusia itu bersepakat untuk melakukan itu semua supaya mereka bisa bergerak tanpa terus-menerus bertabrakan. Menariknya, anak-anak itu sudah memahami ini dari awal, dari yang saya kira. Dan setelah saya ingat-ingat, ketika saya berusia kelas 3 atau kelas 4 SD, ternyata memikirkan hal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia seperti itu sebenarnya sudah paham bahwa aturan itu tergantung konteks. Apa yang benar di satu permainan bisa jadi salah di permainan lain. Bahkan ketika mereka itu melihat seseorang melanggar aturan permainan, banyak anak kecil yang spontan memprotes, "Om, tidak boleh begitu, seharusnya itu begini om." Mereka belum bisa menjelaskan kenapa, tapi mereka sudah merasakan bahwa aturan adalah lem yang menahan permainan supaya tetap utuh. Dan kalau lemnya itu dilepas, permainannya bisa kacau, bisa rusak. Tapi ada satu hal yang jarang saya jelaskan kepada anak saya, dan kayaknya juga tidak pernah saya dapati ketika saya kecil, mungkin karena saya sendiri jarang memikirkannya ya, bahwa tidak semua aturan itu sama. Para peneliti perkembangan membedakan setidaknya ada 3 macam. Yang pertama adalah aturan moral, seperti jangan menyakiti orang, atau jangan berbohong, dan lain sebagainya. Dan ada aturan keselamatan seperti jangan main api, jangan lari ke jalan raya. Dan jenis ketiga adalah aturan konvensional seperti kita harus memakai seragam, kalau makan itu harus di meja makan, dan kalau mau tidur seharusnya mematikan lampu. Bagi anak-anak, ketiga jenis itu seringkali terlihat sama-sama larangan. Semuanya kan datang dalam kemasan yang sama juga, yaitu kalimat jangan begini, jangan begitu, atau kalimat kamu harus begini dan kamu harus begitu. Tapi bobot dan alasannya ternyata ya sangat berbeda. Dan bagi saya ini menjelaskan sesuatu yang selama ini mungkin membingungkan anak saya, dan mungkin juga saya bingungkan ketika saya seusia dia, yaitu kenapa beberapa aturan keras sekali
sementara yang lain bisa ditawar? Tentu saja jawabannya bukan karena ini adalah inkonsisten, tapi ternyata aturannya sendiri memang berbeda jenis. Nah, anak-anak ternyata sudah bisa merasakan perbedaan itu, karena penelitian menunjukkan bahwa anak kecil menganggap melanggar aturan moral terasa lebih salah dibandingkan melanggar aturan konvensional, bahkan ketika tidak ada orang dewasa yang mengawasi. Ada sesuatu di dalam diri mereka yang sudah tahu bahwa memukul teman dan tidak memakai seragam itu bukan pelanggaran yang setara. Mereka hanya belum bisa mengartikulasikannya, tapi intuisi moralnya sudah bekerja. Seorang anak itu belum punya peta bahaya yang lengkap. Mereka belum pernah merasakan apa yang terjadi kalau menyentuh kompor panas, atau menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri, atau berbelok tanpa melihat kanan kiri juga. Mereka juga belum punya pengalaman tentang dampak tidur terlalu larut setiap malam atau bergadang setiap malam. Orang tua seperti saya ya kan punya data itu semua, termasuk data dari pengalaman buruk yang tidak ingin anak saya alami. Dan oleh karena itu, aturan adalah cara saya sebagai orang tuanya memadatkan seluruh pengalaman saya ke dalam satu kalimat pendek. Nak, jangan lari ke jalan raya. Kalau kamu mau belok, tengok kanan, kiri, dan belakang dulu. Atau semisalnya, memang ini berupa perintah, tapi kan sebenarnya ini perintah yang mewakili bertahun-tahun pengalaman saya, bertahun-tahun pelajaran hidup saya, pengalaman dari berita kecelakaan yang pernah saya baca atau saya saksikan, dan termasuk ketakutan yang saya rasakan sendiri supaya anak saya itu tidak sampai mengalaminya. Para ahli menyebut ini sebagai kompresi pengalaman, mengkompres pengalaman. Ada satu aturan pendek, tapi di dalamnya itu tersimpan pengetahuan yang sangat mahal. Kenapa? Karena harga pengetahuan ini terlalu tinggi kalau harus dipelajari anak saya dimulai dari nol. Setiap kali saya bilang, nak jangan, atau nak kamu harus begini kepada anak saya, sebenarnya saya sedang mengirimkan pesan dalam bahasa yang belum sepenuhnya bisa dia baca. Dia hanya mendengar kata larangan dari saya. Tapi yang sebenarnya saya kirim adalah seluruh peta pengalaman saya sepanjang hidup. Jadi saya tuh memadatkan pengetahuan itu menjadi kalimat-kalimat pendek karena tidak ada cara lain untuk menyampaikan kepada seorang anak kecil yang belum pernah mengalaminya sendiri. Maka aturan dalam pengertian ini adalah bahasa kepedulian saya sebagai orang tua yang belum bisa sepenuhnya dibaca oleh anak saya. Dari hasil membaca publikasi semalam tadi, akhirnya saya sadar bahwa aturan yang baik itu ternyata tidak bertujuan membuat anak saya patuh selamanya tanpa memahami alasannya. Tapi justru sebaliknya, dalam psikologi perkembangan ada satu konsep yang disebut internalisasi. Targetnya itu bukan anak saya patuh karena saya awasi, melainkan anak saya mengikuti nilai di balik aturan karena dia sendiri sudah mengerti mengapa nilai itu penting, mengapa nilai di balik perintah saya itu penting. Dan proses menuju ke sana, saya punya analogi roda bantu pada sepeda anak saya. Ketika masih kecil dan mau belajar bersepeda, roda bantu sepeda anak saya itu kan saya kasih dua. Saya pun memegang anak saya dari belakang. Tapi kan tidak ada orang tua yang memasang roda bantu selamanya. Sedikit demi sedikit, saya mengambilnya satu. Kemudian saya melepaskan semua roda bantu supaya anak saya itu mengendalikan sepeda itu sendirian. Saya akhirnya melepaskan dua roda bantu itu bukan karena saya tidak peduli, tapi justru karena saya memang semakin peduli kepada anak saya. Karena anak saya harus bisa menjaga keseimbangannya sendiri. Makin tambah usia, bagi saya aturan-aturan kehidupan dimanapun itu, baik yang diberikan oleh orang tua atau orang lain atau sistem sosial kita, sebenarnya bekerja dengan cara yang sama. Dari usia awal, aturan datang itu kan dari luar. Orang tua yang bilang, jangan nak, atau kamu harus melakukan ini nak. Tapi kan seiring anak kita tumbuh, aturan terbaik itu bukan yang terus ditegakkan dari luar, melainkan yang perlahan berpindah ke dalam diri anak itu sendiri. Dan tidak lagi butuh seseorang yang bilang, jangan memukul, karena anak kita sudah memahami bahwa menyakiti orang lain itu tidak benar. Tentu bukan karena dia takut saya hukum, tapi karena dia sudah memahami nilai aturan dari perintah itu sendiri, nilai aturan di dalamnya. Akhirnya pada malam itu, setelah membaca semua artikel, ya saya kembali ke pertanyaan anak saya tadi. Kenapa ada banyak sekali aturan di dalam hidup ini? Jika kalian mendapati anak kalian mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang anak saya ajukan kepada saya, maka mereka sebenarnya itu sedang membangun kemampuan berpikir tentang mengapa dia melakukan apa yang dia seharusnya lakukan. Dan saya berharap anak-anak kita menaati peraturan itu bukan karena kita perintahkan atau kita larang, tapi karena mereka sudah mengerti apa maksud dari perintah dan larangan itu sendiri. Karena bagaimanapun, semua perintah kita bisa jadi tidak relevan di masa yang akan datang, tapi mereka sudah memiliki nilai untuk diterapkan kendati pun konteksnya sudah sangat berbeda. Shalom Alabas, ini Bapak Ngantor, sampai jumpa.